Selamat Hari Kemerdekaan buat teman-teman TCH ya. Dan di spesial Hari Kemerdekaan ini, kita akan memberikan sebuah film tentang serangan alien pada Hari Kemerdekaan. Nah, tuh gimana, bayangin aja ya. Kalian masih sibuk merayakan kemerdekaan, terus tiba-tiba pasukan alien datang menyerang bumi. Nah, film ini berjudul Independence Day Resurgence, mengisahkan tentang kondisi bumi 20 tahun setelah diserang oleh alien yang sudah memiliki sistem pertahanan terhadap serangan makhluk luar angkasa, yaitu Earth Space Defense. Nah, film ini adalah sequel dari Independence Day tahun 1996. Ya, buat kalian yang mungkin belum tahu, film ini ditulis oleh dan disutradarai juga oleh Roland Emmerich. Ya, sutradara yang sama dengan film Independence Day sebelumnya. Nah, so mari kita ikuti cerita Independence Day Resurgence dan intro. Awal film ini adalah Kapten Dylan Hiller, anak dari Kapten Stephen Hiller yang menyelamatkan dunia pada film Independence Day tahun 1996, datang ke Gedung Putih Amerika dan bertemu Ibu Presiden. Oh iya, di sini kondisi Amerika sudah berubah total. Diceritakan dalam film bahwa dunia sudah berkembang pesat dan super modern. Oh iya, di sini Dylan diceritakan akan terbang ke luar angkasa. Nah, di luar angkasa sudah ada Charlie dan Jake yang menerbangkan pesawat luar angkasa. Dan oh ya guys, di sini keadaan bumi sudah mempunyai stasiun luar angkasa yang ada di bulan, yang akan kita sebut dengan Space Defense Station atau disingkat SDS, oke? Nah, singkat cerita, ketika Charlie dan Jake akan lepas landas dari pangkalan, tiba-tiba di sini terjadi malfungsi dan kesalahan yang menyebabkan pangkalannya menjadi jatuh. Tetapi Charlie dan Jake mencoba untuk menyelamatkan dan memperlambat jatuhnya pangkalan, dan akhirnya mereka berhasil. Dan pangkalan pun terselamatkan. Tetapi di sini Jake dan Charlie malah dimarahi atasannya yang bernama Jiang hingga dia diskorsing. Nah, di sisi lain di area 51, Jenderal Adams sampai di pangkalan SDS penjara alien untuk diberitahu tentang kondisi napi alien yang aneh. Dan dia meminta untuk menelpon Dr. Levinson. Tetapi Dr. Levinson tidak bisa dihubungi karena ia sedang ada di Afrika untuk menemui pasukan pemberontakan. Sesampainya di markas pemberontakan, Direktur Levinson malah bertemu dengan ilmuwan psikiatris yang bernama Catherine. Dan di sini mereka bercerita bahwa Catherine ini sedang meneliti sebuah teori dan melihat kapal alien raksasa. Nah, anehnya guys, di sini Kapten pemberontakan bercerita bahwa kapal alien tersebut menyala dengan sendirinya. Dan oh ya guys, kapal alien ini adalah kapal yang mendarat di tahun 1996 atau film pertama Independence Day. Singkat cerita, Direktur Levinson dan kawan-kawan pun mendatangi kapal tersebut dan melihat sebuah lubang di tanah yang terbilang luas banget, yang ternyata tanah tersebut dibor oleh alien. Tanpa basa-basi, akhirnya mereka pun masuk ke dalam alien tersebut dan melihat bahwa kapal tersebut sistemnya menyala dengan sendirinya dan mengeluarkan sebuah peta panggilan darurat dan menunjuk planet bumi. Di sisi lain, Jack sedang teleponan dengan tunangannya, Patty, di stasiun luar angkasa ketika tiba-tiba listrik di pangkalan menjadi sedikit terganggu lah. Dan diketahui bahwa Jack ini atau pacarnya Jack dan Dylan ternyata pernah menjadi satu skuadron pesawat dahulunya. Oke guys, balik lagi ya ke Dylan Hiller. Nah, di sini Hiller ini sudah sampai ke pangkalan SDS luar angkasa, dan di sini Dylan Hiller bertemu dengan Jack dan langsung memukul Jack. Namun di sini Jack hanya diam saja karena ternyata ada komandannya yang melihat, dan Jack pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Dan di kamar, Jack pun melihat rekaman saat ia berlatih dengan Dylan dan malah berakhir menjatuhkan pesawat Dylan. Dan sejak itu hubungan Jack dan Dylan pun seperti tergoncangkan lah. Singkat cerita guys, SDS mendapatkan sinyal aneh dan mengetahui bahwa pangkalan yang ada di bulan telah menghilang. Direktur Levinson pun juga mendapatkan sinyal aneh dan kehilangan komunikasi dengan Saturnus. Dan di sini Direktur Levinson bekerja sama dengan Catherine dan ketua pemberontakan. Di sini ketua pemberontakan berkata
bahwa sebelum pesawat luar angkasa menyala dengan sendirinya, ia seperti mendapatkan sebuah penglihatan. Dan dia pun menggambar sebuah lingkaran aneh serta berkata bahwa alien sedang memburu kita semua. Di sisi lain, pasukan SDS yang di luar angkasa mendapatkan kejadian aneh seperti asap yang melingkar dan membentuk black hole. Namun, setelah didalami dan diamati, itu adalah pesawat ruang angkasa yang super besar. Semua manusia yang ada di bumi dan luar angkasa pun berkoordinasi dengan SDS. Namun SDS menyarankan untuk menyerang pesawat tersebut terlebih dahulu. Dan akhirnya bisa ditebak ya guys, tim SDS pun menyerang terlebih dahulu karena arahan dari Ibu Presiden. Dan pesawat ruang angkasa musuh pun berhasil dipukul mundur. Nah, di sini si Levinston ini menyarankan untuk mengirim tim untuk menyelidiki pesawat apa itu. Namun presiden dan timnya malah menolak dan memerintahkan Levinston untuk pulang saja ke Amerika. Dan singkat cerita, Jack dan Charlie pun datang ke bumi untuk menjemput Levinston. Namun di sini, Levinston bukannya balik ke Amerika guys. Namun, malah ia pergi ke tempat pesawat alien yang baru saja jatuh dan menyelidikinya. Di sisi lain guys, Amerika merayakan hari kemerdekaannya dan perayaan perginya alien pada tahun 1996. Jadi sudah 20 tahun ya. Oh iya guys, kalian ingat kan dengan pesawat alien yang tadi ditembak pasukan bumi? Nah ternyata di sini pesawat yang lebih dan super besar lagi berusaha menghampiri bumi. Dan Levinston yang ada di bulan pun panik dan meminta Charlie menjemputnya, dan akhirnya Levinston pun berhasil dijemput. Seisi bumi yang panik pun akhirnya membatalkan perayaan kemerdekaan karena serangan dari alien. Jack dan Levinston pun kabur dengan membawa serpihan dari pesawat alien, namun malahan terhisap ke dalam pelindung pesawat tersebut. Nah di situ SDS pun berusaha untuk menembak pesawat alien, namun tidak berhasil karena pesawat itu ternyata mempunyai tameng. Akhirnya SDS pun hancur berkeping-keping setelah ditembak oleh pesawat alien besar. Pihak bumi pun mencoba untuk bertahan namun gagal. Pesawat alien tersebut pun berusaha menembus bumi, sedangkan keadaan bumi menjadi panik dan kacau karena pesawat alien tersebut berhasil menghisap bumi. Singkat cerita, Jack dan Charlie pun menghindari puing-puing bumi yang sedang dihisap. Di sini keadaannya benar-benar mencekam dengan langit yang berwarna merah. Kiamat. Mungkin itu satu kata yang dapat mendeskripsikannya. Semua hancur dan lenyap dan manusia hanya bisa pasrah. Di sisi lain, Dylan Hiller berusaha menolong ibunya yang sedang menyelamatkan bayi. Namun di sini, naas, Hiller gagal dan ibunya pun jatuh dari gedung tinggi. Dan di sini Direktur Levinson pun mengalami berita duka juga ketika ayahnya hampir dibuat tewas di laut. Di sisi lain, Dr. Brekis Okun bangun dari komanya dan menghampiri ruangan monitor dan berkata bahwa alien tersebut yang tadi katanya bertindak aneh ternyata tidak bertindak aneh guys, tapi malahan mereka seperti sedang merayakan sesuatu. Dan mantan Presiden Whitmore pun mengambil salah satu kurungan alien dan dia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan alien tersebut di ruang isolasi. Dan alien tersebut pun menggunakan Presiden Whitmore untuk berkomunikasi dan mengatakan bahwa dia sudah datang. Di sini Catherine pun memperlihatkan simbol aneh kepada sang alien, dan alien tersebut pun seperti ketakutan dan mulai menyerang manusia yang ada di ruangan tersebut. Namun alien yang tadi menyerang berhasil dibunuh oleh Pak Ketua Pemberontak. Di sini guys, kita diperlihatkan keadaan di mana bagian negara menjadi hancur berkeping-keping dan ada keajaiban. Ternyata ayah dari Direktur Levinston masih hidup dan ditolong oleh sekumpulan anak-anak muda. Balik lagi nih ke rombongan Direktur Levinston. Di area 51, Direktur Levinston pun berkoordinasi dengan timnya. Dan ia mendapatkan telepon dari presiden yang menjelaskan bahwa ratu dari sekumpulan alien tersebut telah datang dan pasukan alien membor bagian dalam laut untuk mengincar inti dari bumi. Nah, di sini Dr. Levinston menjelaskan lagi bahwa di tahun 1996 kejadian yang sama pernah terjadi.
Namun pasukan alien gagal karena manusia berhasil meledakkan ratu dari alien tersebut. Dan di sini, Presiden Amerika pun mengizinkan serangan balasan. Dan di sini guys, kita diperlihatkan adegan emosional ketika Dylan Hiller dan Jack bertemu. Dan Jack mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya sang ibu dari Hiller dan memberikan semangat kepada Hiller untuk memimpin skuadron pesawatnya. Nah, pasukan penyerang pun berkumpul dan briefing bersama dan bersiap untuk berangkat. Pasukan pesawat pun berangkat pada hari kemerdekaan. Di sisi lain, ayah Levinston sudah bersama para anak muda dan sedang berusaha untuk kabur, dan Catherine sedang berusaha untuk memecahkan kode rahasia milik alien, sedangkan Brekis berusaha untuk membongkar paket rahasia milik alien. Dan pasukan pesawat pun menyerbu markas alien. Namun di sini markas alien mencoba untuk menyerang skuadron manusia. Dan pertempuran antara skuadron manusia versus pesawat alien pun terjadi. Tembak-tembakan antar pesawat yang epik dan kerjasama antara Jack dan Dylan Hiller akan disuguhkan dalam scene ini. Dan akhirnya Dylan dan Jack pun berhasil masuk ke dalam pesawat luar angkasa lewat sebuah celah. Tetapi mereka bingung mengapa pesawat luar angkasa ini sepi sekali. Dan setelah diselidiki ternyata ini adalah jebakan. Pihak alien ternyata sudah mengetahui bahwa mereka akan datang. Alhasil pesawat skuadron pun berjatuhan dan kehilangan daya. Dan skuadron pun menyarankan untuk meledakkan bomnya dan tidak perlu memperdulikan para pilot. Namun di sini pihak manusia gagal karena ledakan bomnya malah tertahan pelindung transparan milik alien, dan alien pun malah meledakkan seluruh satelit yang ada di bumi. 1-0 untuk alien. Singkat cerita guys, pasukan alien pun mulai datang dan menyerang area 51. Seluruh pejabat yang ada di sana kebingungan, termasuk Madam Presiden. Sementara itu Brakis masih berusaha untuk melelehkan paket data alien. Dan di sini diketahui, akhirnya seluruh anggota kepresidenan tewas. Dan pemerintahan negara pun digantikan oleh Joshua T. Adams. Balik lagi ke Presiden Whitmore ya guys. Di sini mantan Presiden Whitmore berbicara dengan Levinston dan memberikan Levinston serta timnya semangat. Di tempat lain, Catherine dan ketua pemberontakan mencoba untuk memecah sandi bahasa milik alien yang ternyata kesimpulannya adalah musuh dari alien yang menyerang bumi ternyata adalah sekutu dari manusia. Loh, terus siapa? Nah, balik lagi ke cerita deh. Di sisi lain, Brekis akhirnya berhasil melelehkan paket milik alien. Dan dari paket tersebut, keluarlah bola besar di dalamnya. Lalu Floyd, anggota pengawas pemerintah, secara ceroboh malah memegang bola tersebut dan tangannya terhisap. Lalu tiba-tiba bola tersebut malah bisa terbang sendirinya. Dan pesawat alien besar serta ratunya menangkap sebuah sinyal yang dikeluarkan dari bola aneh tersebut. Dan akhirnya ratu alien bersiap-siap masuk ke baju zirahnya dan menerbangkan pesawat untuk menyusul sinyal dari bola aneh. Nah di sini guys, bola aneh tersebut mencoba berkomunikasi dengan tim ilmuwan dan memberikan alasan bola tersebut datang ke bumi. Oh ya, apakah kalian ingat di adegan pertama ketika ada bola aneh yang keluar dari black hole dan ditembak oleh SDS? Ternyata itu adalah pesawat dari bola aneh itu, bukan alien yang menyerang. Dan alasannya bola aneh datang ke bumi adalah katanya untuk mengevakuasi manusia dari serangan alien ganas. Tetapi malah ditembak oleh SDS, dan bola tersebut mengatakan bahwa ia bisa mengajari manusia untuk membuat senjata pembasmi alien di sebuah planet dan menyarankan agar pihak manusia menghancurkan dia atau si bola perak ini agar sang ratu alien tidak mendapatkan koordinat dari planet tersebut. Tetapi di sini para manusia memiliki ide lain, yaitu untuk membuat sinyal buatan sebagai jebakan untuk ratu alien dan menyimpan bola perak ke sebuah ruang isolasi. Nah, di sini para manusia berencana untuk menjebak alien ke dataran garam dengan menggunakan umpan pemancar dan meledakkannya dengan bom fusi. Nah, di sini Presiden Whitmore bersukarela untuk menerbangkan pesawat pembawa bom fusi. Dan di sini anak presiden yang bernama Patty atau tunangannya Jack mencoba untuk menghentikan ayahnya melakukan hal gila tersebut.
Singkat cerita, Levingston sudah mengantarkan jebakannya ke sebuah dataran garam dan pasukan manusia bertahan di area 51. Sedangkan Jack, Charlie, dan Dylan yang sedang di pesawat berusaha untuk kabur dan mengintai pesawat alien tersebut. Nah, di sini guys, otak Jack agak nekat karena dia berusaha untuk memancing pasukan-pasukan alien agar teman-temannya dapat mencuri pesawat alien untuk kabur. Dan akhirnya, mereka bisa mencuri pesawat alien dan kabur menggunakan pesawat tersebut. Di sini, Jenderal Thompson menyebarkan siaran kepada seluruh umat manusia agar tidak membuat kesalahan dan untuk bergabung bersama tanpa memperdulikan perbedaan. Ya, Jenderal Thompson berusaha menyatukan seluruh dunia. Dan singkat cerita di sini, mantan Presiden Whitmore mulai berangkat untuk menjebak alien dan Ratu Alien. Nah, si ratu ini berhasil sampai di area 51 dan peperangan antara manusia dan alien pun dimulai. Senjata manusia tidak dapat menembus pertahanan alien, tapi manusia tetap gigih. Misi Presiden Whitmore pun akhirnya sukses. Ratu alien tersebut mengikuti Presiden Whitmore ke daratan garam. Tetapi David Levingston yang terlebih dahulu sampai di daratan garam kaget karena ada bus sekolah yang dikendarai oleh ayahnya menghampiri dirinya. Dan di belakangnya ada sekumpulan pasukan alien dengan pesawat besarnya. Dan di sini pesawat alien pun mengejar Presiden Whitmore, tetapi malah putrinya menyusul. Dan duet anak bapak pun dimulai dengan kompak hingga akhirnya Presiden Whitmore masuk ke dalam pesawat alien untuk meledakkannya. Di sini, Presiden Whitmore bertemu face to face dengan Ratu Alien dan meledakkan bom fusinya. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi karena ternyata Ratu Alien ini memiliki pelindung sendiri dan akhirnya Ratu Alien berhasil kembali bangkit. Oh iya guys, beruntung ya tadi ayah Levingston membawa bus sehingga mereka pun bisa kabur dengan bus sekolah tersebut. Dan adegan kejar-kejaran antara Ratu Alien versus skuadron pesawat serta bus sekolah pun dimulai. Dan di sini, Patty, anak Presiden Whitmore berhasil memecah pelindung Ratu Alien. Namun naas, sayap pesawatnya terkena satu dari tentakel alien tersebut dan Patty pun mendarat. Tetapi Ratu Alien masih berusaha mengejar Patty hingga akhirnya Jack dan Dylan pun datang dan menembaki Ratu Alien tersebut. Dan di sini Presiden Thompson menjelaskan bahwa ternyata alien mengincar inti bumi. Di sisi lain, pihak area 51 kebobolan dan alien berhasil masuk ke dalam area 51. Lalu, alien pun berhasil menemukan bola perak. Ratu Alien yang menangkap sinyal dari bola perak tersebut pun berbalik arah dan berusaha untuk mendapatkan bola tersebut. Sementara Jack dan Dylan yang ada di pesawat kebingungan karena ia tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Sedangkan tim area 51 berhasil mengalahkan alien yang masuk ke dalam ruangan. Singkat cerita, sang ratu pun berhasil datang ke area 51 dan berusaha mendapatkan bola perak. Sementara pasukan bumi masih mempertahankannya. Nah, di sini Jack dan Dylan pun mempunyai rencana untuk keluar dari tornado pesawat alien. Dan mereka pun berhasil keluar. Tetapi mesin dari pesawat mereka malah terbakar dan pesawatnya akhirnya mati. Tetapi di sini usaha Jack dan Dylan tidak terhenti karena mereka masih tetap berusaha menembaki Ratu Alien tersebut. Walaupun Ratu Alien berhasil mendapatkan bola putih tersebut. Hingga akhirnya usaha Jack dan Dylan berhasil. Ratu Alien berhasil keluar dari cangkang atau baju sirahnya dan berhasil dikalahkan. Sementara itu, inti bumi yang dibor oleh pasukan alien pun terselamatkan karena bor alien sudah mati. Dan pada akhirnya, bumi pun berhasil diselamatkan dan pesawat alien pun berhasil dipukul mundur dan kembali ke habitatnya. Dan bola perak yang tadi diselamatkan memberikan seluruh pengetahuannya kepada manusia. Dan berakhirlah cerita dari film Independence Day Resurgence. Dan by the way guys, selamat hari kemerdekaan. Oh ya, buat kalian ya, jangan lupa untuk mendukung film aslinya dengan cara membeli DVD orinya atau original streamingnya. Dan jika kalian ingin request film, tolong deh silakan tulis di komentar. Dan apabila ada kritik saran, mohon disampaikan saja ya. Dan baiklah, TJH out.